Semua yang punya akal sehat pasti punya kemarahan yang sama atas itu. Siapapun yang punya akal sehat pasti punya kemarahan. Ada lagi pertanyaan? Atau sudah? Habis ngajakin ngomongnya narkoba sih. Itu wilayah yang memang Obatnya cuma revolusi ya. obatnya cuma itu, nggak ada cerita. Nggak ada obat yang Nggak lain. ada. Kalau rakyat mau ikut revolusi nggak ada yang kepikiran narkoba ya. Nggak ada. Pasti, ya. Nggak ada. Hitung aja lah gampang. 250 juta rakyat kita. Berapa sih yang dewasanya berapa? Itu bisa itu. Katakanlah setengahnya lah dewasa. Ambillah 100 juta. Tentaranya berapa sih? Polisi berapa sih? Gampang kok ngitungnya. Emang mereka punya 100 juta. Mau dibantai semua itu 100 juta, ditembakin semua. Gampang kok. Karena diam pun mati kita ditindas dalam sistem yang ada hari ini. Jangan ada pikir enggak. Tinggal tunggu waktu. Dengan kejahatan yang ada. Karena kejahatannya sudah kejahatan sistemik hari ini. Makanya saya katakan tadi. Narkoba, prostitusi, itu sudah masuk di dalam sistem hari ini. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Saya mau ngomong. Kalau ada artis, kemudian terlibat prostitusi, kemudian bayarannya 80 juta. Yang bisa bayar 80 juta siapa? Anda? Yang punya duit. Ya iyalah, yang punya duit siapa hari ini? Ya kan? Apalagi duit 80 juta buat begitu, itu kan duit setan dimakan tuyul. Pasti duit dari korupsi dipakai buat gitu kan udah pasti lah. Kalau cari duitnya cari bener-bener, pasti dia akan sayang buat beginian. Nyari duitnya bener kok. Iya kan? Iya. Orang kalau nyari duitnya bener pasti sayang untuk membuang untuk hal seperti itu. Tapi karena dapat duitnya juga gampang dengan cara yang nggak bener, ya buangnya begitu. Dua setan dimakan tuyul. Narkoba pun sama. Nggak ada yang murah. Terus siapa yang mengkonsumsi itu? Nah itu saja. Mengejutkan sebetulnya. Nah, Tingkat korupsi para konsumennya itu udah ya. sedemikian. Kalau kemudian itu masuk di wilayah bawah, misalkan narkoba, dengan ketidakmampuan mereka secara ekonomis, lalu apa yang mereka caranya kalau sudah ketagihan? Masuk kepada kejahatan yang lain kan? Ngerampok kayak segala macam. Bukan lagi kemudian tuntutan ngerampok itu hanya untuk kemudian bisa makan. Enggak, karena tadi ketagihan itu. Dia harus mengkonsumsi narkoba yang harganya mahal, maka dia ngerampok. Jadi apa ya? Efek dominonya itu luar biasa dari proses itu. Maka yang harus dijawab tadi. Kalau kita kembali kepada rumus bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, maka ya sejahterakanlah rakyat negeri ini supaya mereka tidak berpikir untuk mencari uang dengan cara seperti itu. Ya. Kembalilah kepada pola hidup yang sederhana. Gitu. Jangan yang hedon. Ya. Buang lifestyle seperti itu, yang bukan kita. Bukan budaya kita. Kembali kepada kesederhanaan yang seperti yang leluhur kita lakukan. Nggak aneh-aneh gitu, hidup itu. Apa adanya. Jadi nggak berpikir yang neko-neko seperti itu. Yang macam-macam seperti itu aneh-aneh. Karena ketika mereka kembali kepada originalitasnya, kepada hal yang genuine di dalam sejatinya, maka yang seperti itu nggak ada. Kalau hari ini ada karena mereka sudah jadi mutan. Mutan kan, bermutasi kepada yang bukan mereka, mutasi kepada peradaban yang bukan mereka, jadi mutan akhirnya.
Ya perilakunya jadi seperti itu. Yang aneh-aneh seperti itu. Gaya hidup yang ya, yang biadab seperti itu. Barbar, itu barbar, biadab. Sementara kita tidak mengenal itu. Budaya kita. Budaya kita budaya adiluhur. Adiluhur, penuh dengan keluhuran. Penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan enggak ada. Kalau orang Jawa bilang menjalani hidup itu sak termo sak matio. Sak termo itu ya apa yang diterima oleh, yang diberikan oleh Tuhan, yaitu asal cukup, nggak berlebih-lebihan. Kalau sudah begitu, punya alasan apa untuk berperilaku aneh-aneh, mengkonsumsi hal aneh-aneh? Nggak ada. Nggak. Orang hidup ini juga cuman mampir minum. Ke orang Jawa, hidup ini cuman mampir ngombe, minum seteguk untuk jalan lagi. Dan itu akan diisi dengan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu apa ya? Kalau kita kembali kepada tata nilai itu, yang harus kemudian dimasukkan kesadaran itu di dalam proses revolusi tadi. Nah, maka kita akan mendapatkan satu masyarakat yang memang satu masyarakat manusia gitu loh. Bukan masyarakat mutan seperti hari ini. Hari ini udah mutan semua. Dimanusiakan kembali. Ya. Jadi revolusi itu udah proses memanusiakan kembali manusia sebetulnya. Kembali kepada kesejatiannya, kembali kepada jati dirinya. Ya itu saja. Kalau itu sudah, masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak ada ruang seperti itu untuk hidup berkembang. Kita tidak menyediakan habitat untuk mereka tumbuh kembang di sini. Nggak ada. Tadi culture warfare ya. Siapa yang menang nih? Ya. Jadi pertarungannya adalah di situ. Jadi jangan kemudian kita membayangkan, sekali lagi, bicara revolusi itu adalah semangat dendam kesumatnya. Karena revolusi itu bicara tentang bagaimana kembali kepada kesejatian kita, diri kita, peradaban kita. Supaya kita tidak kehilangan pijakan ya. Ketimbang tadi pilihannya jalur yang kiri, jalur amuk, karena frustasi, karena sudah tingkat tekanan, dan itu akan meledak das. Karena tidak ada saluran, mampat semua saluran. Mereka tidak tahu harus bicara dengan siapa, harus berlindung kepada siapa, nggak ada. Karena negara, dalam hal ini pemerintah, tidak lagi berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, pengayoman kepada rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Ya, mereka harus melakukan itu sendiri, dan lawan yang paling nyata di hadapan mereka adalah tadi justru pemerintah itu sendiri dengan sistem yang ada hari ini. Jadi Anda bisa bayangkan dari awal kita bicara dari hanya persoalan narkoba saja. Ternyata kalau kita kemudian telusuri ke belakang sampai pada hulunya, ternyata ini sebuah proses panjang yang luar biasa. Di tengah persoalan tadi, bagaimana kepentingan asing ingin menguasai Indonesia. Dan selalu ada kesempatan untuk kemudian kita bangkit. Nggak ada istilah tidak. Jangan pernah kemudian kita kehilangan harapannya. Karena dalam situasi seburuk apapun, yakinlah Tuhan masih bersama kita. Jadi kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian.
Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi keangkara murkaan hari ini yang berkembang ya. Nah, jadi jangan takut. Dan rakyat tidak boleh takut. Tapi mereka harus bersikap. Karena tadi saya mengatakan dari zaman sebelum manusia ada, bahkan mungkin kejahatan sudah ada. Jadi masalahnya bukan pada kejahatannya sebetulnya, tapi ketika manusia membiarkan kejahatan itu dan diam saja, nah itu yang jadi masalah justru. Jadi jangan biarkan kejahatan itu, angkara murkaan itu berkembang dan kita mendiamkan. Ketika itu terjadi, itulah kejahatan sesungguhnya sebetulnya. Apalagi kalau bicara narkoba kan merusak otak ya tadi. Merusak otak. Semua. Berpikir kebodohan udah bodoh semuanya. Ya, apa ya? Ya saya katakan tadi degeneratif. Jangankan otak itu, dikonsumsi sperma, sel telur. Ya, Itu kualitasnya akan menurun segala macam. Itu bisa bayangkan. Nah, kemudian akan lahir anak seperti apa dari proses itu. Itu bayangkan. Dan mungkin masyarakat harus dikembalikan pada kesadaran bahwa generasi yang ada hari ini tuh mereka tidak boleh hanya egois berpikir hanya untuk hari ini saja, tapi efek ke depan. kedepannya untuk generasi ke depan seperti apa gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya, bahwa ingat loh, saya cuma ingin sampaikan satu hal. Anda semua ada di sini itu akan dicatat bukan oleh Anda, tapi oleh keturunannya. Gampang ketika ada anak kecil nakal gitu. Apa pertanyaannya? Anak siapa sih itu? Ya enggak? Bapaknya siapa sih itu? Nakal amat tuh anak gitu. Anda bisa bayangkan itu. Dan itulah potret nanti. Bagaimana generasi ke depan itu akan ditentukan bagaimana kemudian generasi di atasnya. Itu cerminan dari generasi di atasnya. Dan itu tanggung jawab kita hari ini untuk generasi yang akan datang. Sama halnya juga dengan generasi di atas kita terhadap kita hari ini. Jadi apa yang kita lakukan juga tadi mencerminkan generasi di atas kita dong. Nah, kalau bahasa gampangnya leluhur kita kan gitu. Karena satu saat kita kan jadi leluhur juga dari ada generasi di bawahnya kan gitu. Loh iya kan prosesnya begitu. Dan itu kita yang menentukan hari ini. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini menentukan ke atas dan menentukan ke bawah, Anda bisa bayangkan. Mau nambah nggak minum? Belum habis Pak De. Kalau ada makan Nih. Silakan. Cuman dosisnya beda. Kalau minum ini, nanti saya yang nanya.